Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya berada di kedua pohon alpukat Miki ya, yang saat ini kondisinya sudah berumur 2 tahun pas ya. Namun kondisinya sekarang pohonnya masih lebat sekali. Pertumbuhan atau fase vegetatifnya masih sangat pesat, sehingga kalau kita buahkan, kita paksa untuk berbuah itu membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama. Maka dari itu kita akan treatment pada waktu pengmusim hujan ini. Nanti yang kita harapkan tidak lama kemudian tanaman ini siap untuk dibuahkan. Karena kalau sedang subur-subur seperti ini, kita paksa untuk kita berbuah, itu biasanya tingkat kegagalan sangat tinggi ya. Karena di pohon yang sedang subur-suburnya itu fase vegetatif masih sangat dominan, sehingga nanti ketika kita paksa berbuah kegagalannya tinggi. Nah, terus bagaimana sih cara kita menyetop atau menghambat proses pertumbuhannya supaya nanti larinya cepat untuk ke fase generatif atau fase pembuahannya? Itu ada tips dan triknya ya, cara-cara tertentu yang dapat kita lakukan. Bagaimana caranya? Ikuti video kali ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Baik teman-teman, ini kalau kita lihat kedua pohon alpukat Miki ini berumur 2 tahun pas nih ya. Ini saking suburnya. Karena apa? Karena lahan di sini kemarin yaitu lahan dekat atau bekas untuk pembuangan sampah dan dekat dengan comberan ya, sehingga dia pertumbuhan vegetatifnya sangat tinggi sekali, yaitu kandungan nitrogen atau nisbah atau rasio nitrogennya terhadap karbonnya masih cukup tinggi, sehingga dia masih tumbuh terus. Ini kalau kita paksakan untuk berbuah, kita kasih MKP dan sebagainya, itu tidak akan bisa atau mungkin sangat lambat ya, efeknya sangat lambat dan bahkan juga kegagalan cukup tinggi. Maka dari itu harus kita lakukan treatment. Nah, treatmentnya apa saja? Yang pertama jelas perlakuan dari pupuk. Kurangin pupuk-pupuk yang ada kadar nitrogennya. Apa saja itu? Urea, NPK 16, ataupun yang lainnya ya. Kita ganti pupuk-pupuk yang mengandung unsur fosfat dan kalium yang tinggi, sehingga apa? Sehingga nanti tanamannya dia akan fokus ke pembuahan atau ke generatifnya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan penyemprotan dengan menggunakan ganda sil buah atau pupuk yang mengandung unsur P yang tinggi atau fosfat yang tinggi ya. Tujuannya supaya kita akan memicu pertumbuhan generatif ya. Jadi kita akan merubah atau kita akan mentreatment supaya pertumbuhan vegetatifnya itu terhambat dan bisa menjadi buah. Ini kondisi pohon yang pas untuk kita buahkan ya. Jadi kondisinya dia tua seperti ini. Jadi ada dua cara biasanya dengan menggunakan MKP yang ditaburkan di bawah untuk mengurangi atau menambah unsur P yang ada di tanah, dan kita juga bisa aplikasikan lihat foliar application atau lihat semprot atau pupuk daun ya. Saya menggunakan ganda sil buah atau gromer buah sama saja ya. Caranya cukup kita semprotkan hingga merata ke seluruh bagian tanaman atau daun tanaman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kondisinya seperti ini teman-teman ya. Daunnya sudah tua semuanya ya. Jangan kita aplikasi di daun muda atau tunas baru. Nanti itu tidak akan maksimal ya, karena nanti pertumbuhan itu akan digunakan oleh tunas malahan, tidak untuk ke pembuahan. Jadi usahakan kita aplikasi pada daun tua. Nih, apalagi yang kita aplikasikan itu sudah ada ya, sudah ada bakal-bakal yang sekiranya itu merupakan bakal calon buah. Atau mungkin ini kalau tidak kita semprot juga dia tidak akan bisa muncul. Seperti contohnya biasanya ada ya. Coba kita jalan sedikit ya. Nah, jadi ada beberapa contoh tunas yang seperti ini teman-teman. Nih, ini biasanya nanti kalau tidak kita aplikasikan atau pertumbuhan vegetatif itu masih dominan, itu tidak akan bisa menjadi buah, biasanya tetap menjadi tunas ya. Maka dari itulah perlu pemicunya dengan menggunakan pupuk P yang tinggi ya, seperti ganda sil buah, MKP, Vertipos dan lain-lain. Nah, kemarin sudah kita kasih MKP ya, yaitu 150
gram per tanaman ya. Jadi sekarang kita tinggal basahi bagian permukaan daunnya dengan gandasil buah supaya lebih cepat ya pemicunya ya. Teman-teman, ini ada juga nih ya, ini ada calon juga ya. Itu calon-calon tunas yang akan menghasilkan buah, mudah-mudahan. Ini tanaman satu yang akan kita aplikasikan. Kita akan ke tanaman yang kedua. Nah, kalau yang ini yang kita tanam di planter bag ya. Ini kondisinya sudah tua semuanya. Kita akan aplikasikan ya, semprot hingga rata. Kuncinya yaitu satu, harus daun tua ya, biar maksimal. Usahakan semua bagian daun itu rata ya. Maka dari itulah pentingnya kita merawat tanaman supaya tidak terlalu ketinggian, supaya perawatan juga lebih mudah. Nah, kemudian kalau waktu aplikasinya itu yang baik kalau tidak pagi ya sore ya. Jangan terlalu siang, nanti penyerapannya tidak maksimal. Ini. Oke, kita akan lanjut ke pohon yang ketiga. Ini pohon yang ketiga yaitu ada Roro Subaka. Ini kita semprot. Hingga rata ya. Nah, sekarang kita ke pohon yang besar ini, kemarin sudah berbuah ya. Kita coba aplikasikan lagi. Ini memang bagian tanamannya tidak tua semuanya ya. Cuman kita akan bantu saja supaya nanti dia cepat meresponnya juga. Ke atas-atas. Nah, yang atas biasanya kita menggunakan yang tembak ya, supaya mudah ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk sprayer ini sebenarnya kurang tepat ya. Ini tanaman umur 3 tahun teman-teman, sudah berbuah 2 kali. Cuman hasilnya kurang maksimal karena kemarin di musim kemarau ya. Jadinya suhu sangat ekstrim, kerontokan tanaman sangat tinggi. Walaupun sudah kita rawat semaksimal mungkin ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tanamannya cepat berbuah dan terlalu subur, bisa kita aplikasikan ya, kita bantu dengan gandasil buah atau gromer buah ya, supaya bisa mempercepat pergerakan dari fase vegetatif ke fase generatif ya. Beneran banyak sekali ya cara-cara untuk membuahkan, mulai dari MKP, kemudian jajat perangsang pertumbuhan lainnya, atau juga pengeratan ya. Cuman kalau pengerapan itu kurang saya sarankan karena melukai tanaman atau memaksa tanaman yang sangat ekstrim. Jadi nanti tanaman itu mudah sekali mati ya, kalau tidak berumur panjang kalau kita lakukan dengan cara pengeratan.